Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di Pop Bangko, podcast pajak KPP pertama Bangko. Podcast ini dimaksudkan untuk membagikan materi terkait perpajakan kepada wajib pajak di wilayah KPP pertama Bangko. Jadi, agar kawan pajak tidak tertinggal, yuk subscribe dulu di @pajakbangko. Sebelumnya, perkenalkan saya Rasdityo Saragi, penyuluh KPP pertama Bangko, penyuluh pajak, dan saat ini saya tidak sendiri, bersama narasumber. Boleh kenalan dulu, Pak? Saya David, penyuluh pajak KPP Pratama Bangko. Oke, dan ini adalah episode yang ketujuh. Bagi kawan pajak yang belum menonton episode 1 sampai 6, silakan mampir di YouTube kita di @pajakbangko. Dan hari ini materi kita adalah terkait Cortex, ya Bang ya? Iya, Cortex. Oke, jadi barangkali kawan pajak sudah pernah dengar atau sering dengar, cuman bingung apa sih Cortex ini. Nah, inilah yang akan kita bahas hari ini. Apakah ini peraturan baru, sistem baru, atau jangan-jangan pajak baru? Inilah yang akan kita bahas, ya Bang? Iya, siap. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama dulu nih. Apa sih Cortex itu, Bang? Baik, Fasdi dan kawan pajak, Cortex itu merupakan sistem administrasi layanan DJP yang baru. Jadi, Cortex ini dibangun itu untuk memberi kemudahan bagi pengguna. Nah, pembangunan Cortex ini merupakan bagian dari proyek pembangunan sistem inti administrasi perpajakan atau PSIAP itu bagi kami yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Pembaruan sistem administrasi perpajakan atau yang sekarang kita kenal dengan Cortex itu merupakan proyek rancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi dan disertai dengan pembenahan basis data perpajakan. Oke, singkatnya ini sistem pajak gitu ya Bang ya? Iya, sistem pajak yang baru. Oke, nah ini kenapa bukannya sebelumnya udah ada sistem ya Bang? Ini kenapa ada bikin sistem lagi? Nah, sebelumnya kan DJP juga sudah ada yang namanya seperti DJP online. Itu untuk pelaporan SPT tahunan ataupun SPT masa sedang, dan ada juga e-faktur itu untuk pelaporan SPT PPN, dan aplikasi terpisah lagi ada e-faktur yang desktop gitu. Nah, sedangkan yang Cortex ini dia berbasis web. Jadi dia satu web itu mencakup semua sistem administrasi atau layanan yang sekarang ini terpisah-pisah. Oke, kita mungkin perlu tahu ini latar belakangnya kenapa ya Bang dibuat sistem yang baru yang Cortex ini. Nah, latar belakangnya itu yang seperti kita ketahui, saat ini itu pesatnya kemajuan teknologi yang meningkat sehingga ekspektasi wajib pajak terhadap layanan perpajakan yang berbasis teknologi itu juga meningkat. Sama ekspektasi pemangku kepentingan terhadap sistem informasi yang terbaru, terintegrasi, mencakup seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mempermudah pelaksanaan pekerjaan, dan kebutuhan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi di Direktorat Jenderal Pajak itu sendiri. Oke, jadi intinya ada tuntutan ya? Ada tuntutan. Untuk mempermudah administrasi perpajakan. Iya. Nantinya pun akan mempermudah wajib pajak dalam mengurusi hak dan kewajibannya. Iya, seperti itu. Oke, nah ini kan sistem baru ya Bang ya? Iya. Jadi kalau Abang jelaskan nanti situ ada faktur, Iya. terus ada ibu pot unifikasi, Iya. pokoknya semuanya nanti di Cortex ada semua aplikasi yang sekarang itu terpisah-pisah gitu ya Bang ya? Iya, seperti itu. Oke, berarti ini kira-kira kapan mulai jalan aplikasi Cortex-nya? Kalau untuk sekarang, lebih tepatnya itu kemungkinan untuk masa pajak Januari 2025. Oke. Jadi untuk kemungkinan untuk masa pajak Januari 2025, pelaporan PPN, unifikasi itu kemungkinan sudah di aplikasi yang baru ini. Januari 2025 ya? Iya, Januari 2025. Oke.
Kalau sekarang masih pakai yang lama ya, Bang? Kalau yang SPT tahunan di DJP online Ya, sekarang masih pakai yang lama. saat ini berlaku ya. Iya, saat ini berlaku. Terus di Bupot juga di DJP online ya. Iya, Ibu Put juga masih di DJP online. Oke, nah, nanti yang itu yang terpisah-pisah itu di Faktur, Innova itu kan jadi satu aplikasi. Iya, Oke, itu kan sebenarnya sudah ada ya apa aplikasinya dari sekarang kan dari lama kan. Cuma nanti dikumpulin jadi satu wadah gitu, satu sistem gitu ya. iya. Kalau sekarang kan masih ada yang aplikasi yang berbasis yang harus kita install terus kita download dan harus kita update kalau ada aturan terbaru. Sedangkan yang di Cortex ini sendiri nanti dia berbasis web sama kayak DJP online. Jadi kita nggak ada lagi install aplikasi atau update aplikasi yang terbaru gitu. Jadi lebih gampang ya, nggak Iya. perlu update terus pakai laptop bukan atau komputer. Iya, pakai laptop atau komputer. Kalau HP gitu sudah bisa Bang? Harusnya sih nanti kemungkinan bisa. Bisa ya. Iya. Oke, jadi eh, nanti ketika launching mudah-mudahan semua wajib pajak sudah bisa pakai ya Bang ya. Iya, Paling akses di web sudah bisa dibuka. sudah bisa. Oke, itu dia latar belakang dan manfaat dari aplikasi Cortex ini. Nah, berikutnya itu ada nggak Bang hal baru yang mungkin sekarang belum ada, tapi nanti di Cortex ada gitu? Eh, yang hal baru ada beberapa itu. Yang pertama itu ada deposit pajak. Apa itu Bang, deposit pajak? Deposit pajak itu pembayaran pajak yang tidak terikat pada suatu jenis pajak tertentu dan dapat dialokasikan ke jenis pajak lain melalui prosedur pemindah bukuan. Jadi kita setor dulu misalnya di awal tahun untuk pembayaran beberapa bulan ke depannya itu udah bisa gitu. Oke, berarti istilahnya kayak kita top up dulu lah gitu ya, ngisi Iya. saldo duluan di Cortex, terus ketika kita sudah ada pajak yang akan kita bayar, kita bisa ambil saldo deposit itu. Ya, kita bisa gunakan saldo deposit yang sudah kita deposit tadi atau sudah kita setor tadi. Oke, tapi kalau saldonya memenuhi ya, Iya, cukup. itu kalau saldonya memenuhi. Kalau nggak cukup, berarti tetap harus buat billing kayak biasa ya. Iya, kalau misalnya saldonya kurang 1 juta atau 100.000 itu nggak bisa. Nanti jatuhnya akan bikin billing seperti biasa. Oke, tapi kalau baru salah satunya deposit ya, Bang. Iya, Nah, untuk deposit ini kan kalau kita sering dengar deposit itu kan semacam tabungan ya kalau di bank ya. iya semacam tabungan. Nah, apakah kita kalau top up atau ngedeposit di Cortex nanti itu ada bunganya nggak? Kalau untuk bunganya itu tidak ada. Cuman keuntungannya pada saat pembayaran deposit itu dianggap sebagai tanggal bayar. Jadi itu mencegah denda keterlambatan pembayaran. Oke, jadi nggak ada bunganya ya? Nggak ada bunganya. Beda kayak deposito di bank ya? Iya, kalau deposito di bank kan ada jangka waktu, kalau ini nggak ada. Oke, nah itu salah satu yang baru deposito. Selain deposito ada nggak Bang hal baru di Cortex nanti? Ada seperti pengawasan, misalnya kita ada surat tagihan pajak atau SP2DK. Yang sebelumnya kan kita nunggu-nunggu nih STP-nya datang ke alamat rumah atau ke alamat kantor, surat dari pos gitu. Nah itu kan kita juga nggak tahu apakah kita ada tunggakan pajak atau enggak. Nah di Cortex ini kita bisa cek sendiri nih tunggakan kita ada berapa, apakah kita ada tunggakan atau ada surat dari AR gitu. Oke, kalau kita buka Cortex nanti, kalau misalnya ada surat dari pengawasan atau dari AR itu langsung muncul notifikasi gitu. Iya, ada notifikasinya nanti. Terus tinggal kita buka lalu bisa kita respon kayak gitu lah. Iya, bisa langsung kita klarifikasi lah istilahnya. Oke, jadi hal baru yang pertama deposit pajak, terus yang kedua bisa merespon surat langsung tanpa harus menunggu fisik surat dari kantor pos. Selain itu ada lagi Bang? Ada satu lagi itu taxpayer ledger atau buku besar namanya. Itu Nah,
Di sana tuh kita bisa ngelihat data kita yang atas pajak yang sudah kita bayar, atau pajak yang masih terutang, atau atas saldo deposit kita masih bersisa atau enggak gitu. Atau maupun pajak yang pajak lebih bayar yang belum dikembalikan, itu juga bisa kelihatan. Buku besar namanya. Buku besar namanya. Semacam kayak penerimaan pengeluaran pajak kita ada di situ lah. Ya, dari situlah untuk historinya gitu. Debitnya berapa, kreditnya berapa, balance-nya berapa, ada di situ hitungannya. Iya, ada semua di situ. Oke, 3, 4 ada? Yang terakhir itu yang pengungkapkan ketidakbenaran. Ini mungkin lumayan jarang. Itu misalnya kita sudah dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa, udah diterbitkan surat pemerintah pemeriksaan. Nah, apabila kita ingin mengakhiri pemeriksaan itu dari pihak wajib pajak, itu bisa langsung menyampaikan surat pemberitahuan pengungkapan ketidakbenaran gitu. Jadi pelaporannya lebih kurang sama seperti SPT lah gitu. Oke, itu untuk ranah pemeriksaan aja. Iya, itu untuk yang ranah pemeriksaan. Oke, berarti ada 4 hal baru ya dari deposit pajak, terus tadi respon surat dari pengawasan, Ya, terus SPP. STP, sama pengungkapan tidak benar. Iya. Oke, Sama itu taxpayer ledger tadi satu lagi. buku besar. Iya, buku besar. Gitu. Nah, berarti nanti ketika aplikasi Cortex ini launching, di situ kita bisa laporan tahunan, laporan bulanan, laporan masa, terus buat billing pun di situ ya Bang ya? Iya, buat billing pun di situ. Billing apapun di situ ya? Billing apapun. Nah, ya salah satu yang baru lagi ini, sebelumnya kita kalau bikin billing kan bikin billing dulu baru lapor SPT-nya. Nah, sekarang kita bikin SPT-nya dulu, bikin bukti potongnya dulu kalau terkait pemotongan, atau bikin faktur pajaknya dulu. Kalau terkait PPN, nah billingnya itu nanti pada saat kita akan melaporkan SPT masanya. Jadi billingnya itu otomatis tercreate atau dibikin sebelum kita lapor gitu. Oke, berarti untuk pembayaran yang berhubungan dengan pelaporan, Ya, itu harus dibayar dulu ya? iya. Harus buat billing dulu, di pelaporan itu juga? Di pelaporannya itu juga. Nanti otomatis ketika bayar langsung lapor gitu. Selesai gitu? Selesai. Pelaporan. Kalau sekarang kan kita bayar, kita input lagi yang TPN-nya di aplikasi. Oke. 2 kali kerja? 2 kali kerja. Ini otomatis gitu ya? Ya, jadi otomatis dia. Oke, karena berada pada satu sistem. Iya. Oke. Nah ini kan Cortex ini lebih ke teknis ya Bang ya? Iya, dia lebih ke teknis. Kalau kita bahas ini mungkin wajib pajak kurang dapat lah gitu. Iya. Nah ada nggak yang bisa membantu wajib pajak lebih mengenal aplikasi ini secara teknis sebelum nanti aplikasinya launching? Nah, untuk sekarang para wajib pajak itu sudah bisa mengikuti simulator Cortex namanya. Sudah ada simulasinya ya? Sudah ada simulasinya. Itu di DJP online masing-masing wajib pajak. Itu tinggal klik aja untuk daftar. Nah, nanti ketika kita daftar, ada balasan email, itu ada username sama password. Nah, jadi kita udah bisa login ke simulasi Cortex yang tadi itu. Oke, berarti sudah ada simulasinya di DJP online? Iya, di DJP online yang sekarang. Oke, jadi kalau kawan pajak mau pengen coba-coba pakai aplikasi Cortex, sudah ada simulasinya atau prototype namanya? Iya, udah ada prototipenya. Di DJP online masing-masing? Di DJP online masing-masing untuk pendaftarannya. Oke. Terus kalau misalnya belum punya DJP online ya harus daftar dulu ya? Iya, kalau belum punya DJP online harus daftar dulu, aktivasi EVIN dulu kalau sudah punya NPWP. Kalau belum punya NPWP berarti harus daftar NPWP dulu. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih yang penting juga. Nanti ketika aplikasi Cortex ini launching, nah aplikasi yang lama yang sekarang berlaku kayak DJP online, e-faktur itu nggak berlaku lagi loh?
Eh, untuk tahun pajak yang masih pakai DJP online atau faktur itu masih bisa, misalnya untuk pembetulan. Tapi untuk tahun pajak yang setelah Cortex-nya launching itu sudah nggak bisa dipakai lagi gitu. Jadi masih dibuka khusus untuk pembetulan aja. Oke, untuk kewajiban perpajakan tahun berjalan Ya, itu udah harus pakai Cortex nantinya. iya sudah harus pakai Cortex. Oke, nah untuk nanti kan aplikasinya launching nih, apakah wajib pajak sudah bisa langsung akses atau gimana? Eh, Ketika launching itu wajib aja harus reset password dulu di aplikasi Cortex yang baru. Reset Nah, password. iya. Nanti reset password itu dikirim ke email yang terdaftar di DJP online gitu. Oke, reset password berarti sebelumnya udah punya password gitu ya? Iya, itu sebelumnya sudah pernah aktif, yang DJP online-nya sudah aktif. Oke, nanti kawan pajak yang sebelumnya sudah punya DJP online itu nanti ketika aplikasi Cortex launching tinggal reset aja gitu. Tinggal reset password aja. Mungkin yang harus dipastiin itu emailnya harus dicek lagi aktif atau enggak gitu ya? Iya, emailnya harus dipastikan masih bisa dibuka gitu. Jadi karena apa? Kode link verifikasi segala macam nanti masuk ke email kan? Iya. Oke. Nah terus untuk mungkin nanti wajib pajak yang baru yang mau daftar itu Yang mau daftar bisa langsung aja di halaman depan aplikasi Cortex-nya itu tinggal pilih aja untuk daftar baru gitu. Bisa Sama ya? kayak DJP online yang sekarang, bisa langsung daftar. oke, berarti kurang lebih konsepnya sebenarnya sama ya Bu, dengan yang lama kayak DJP online. Iya, Cuman Cortex ini dia lebih satu aplikasi untuk semua keperluan, terus lebih mudah dan lebih sistematis gitu ya. iya, dia menggabungkan yang sekarang aplikasinya terpisah-pisah itu menjadi satu. Oke, jadi kawan pajak dipastikan emailnya dan dipastikan juga NPWP-nya sudah 16 digit. Iya, Karena sekarang kalau untuk orang pribadi NPWP selama ini itu udah padan. Jadi nanti mungkin di Cortex udah pakai link ya Pak ya. iya di Cortex itu untuk yang orang pribadi loginnya udah pakai ini. Nih kalau badan Kalau badan tinggal nambahin 0 di NPWP yang sekarang ini di awal. jadi 16 digit ya. Iya, jadi 16 digit. Oke, terkait Cortex mungkin itu aja yang bisa kita bagikan hari ini ya Bang ya. Atau ada tambahan mungkin Bang? Eh, Paling nanti kalau misalnya ada kelas pajak itu tinggal dilihat aja di Instagramnya Pajak Bangko. Nanti kita kalau ada buka kelas pajak, link pendaftarannya itu ada di sana. Itu khusus untuk Cortex. Oh, ini maksudnya untuk wajib pajak yang pengen dapat sosialisasi ya. Iya, Itu bisa daftar dulu. bisa daftar dulu. Nanti link pendaftarannya kita share di media sosial KPP Pertama Bangko. Iya, Oke, jadi kawan pajak silakan daftar. Nanti kita adakan kelas pajak bagi kawan pajak yang ingin mendapatkan sosialisasi terkait aplikasi Cortex. Itu aja tambahannya, Bang. oke itu aja. Oke, eh, terima kasih kawan pajak sudah menonton aplikasi. Materinya sudah selesai dan kita tutup. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya di Pop Bangko. Podcast Pajak KPP Pertama Bangko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.